Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Wahyumurti dengan NRP 31205031 dari kelas 2 D3 IGB angkatan 2020. Baik, di sini saya akan membuat video mengenai mail server, webmail, dan mailing list dari mata kuliah workshop administrasi dan manajemen jaringan. Baik, untuk laporan project 2 ini sudah saya buat, di mana di sini untuk kita mulai dari mail server 1 terlebih dahulu, di mana pada server mail 1 ini terdapat DNS dengan IP address 192.168.3.1 beserta 4 user antara lain Anggus laki-laki, Anton laki-laki, Ani perempuan, dan juga 6 perempuan. Jadi di sini ada 2 user laki-laki dan 2 user perempuan. Mungkin sekarang kita langsung menuju ke server satunya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Debian versi 9.5 dengan virtual dengan VMware. Kita masukkan passwordnya terlebih dahulu. Baik, di sini sudah masuk pada Debian 9. Kita klik activities, kita menuju ke terminal. Masuk terlebih dahulu ke user root, masukkan password. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu, di mana di sini untuk domain pada mail satu ada webmail. Webmail yang saya buat adalah mail.cahaya.com, di mana di sini Cahaya adalah nama depan saya. Kemudian web servernya cahaya.com, mailing listnya siswa@cahaya.com dengan email dalam mailing listnya ada 4, yaitu ada agus@mailcahaya.com, ada anton@mail.cahaya.com, ada tono@mail@murti.com, di mana Murti ini adalah nama belakang saya, dan juga tony@mailmurti.com. Oke, sekarang kita menuju ke konfigurasi terlebih dahulu. Nah, sesuai tadi, kita masuk ke dalam user terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan nano etc app source list. Kita atur source list-nya terlebih dahulu untuk konfigurasinya. Nah, untuk sebelumnya saya sudah melakukan percobaan di mana untuk konfigurasinya sudah saya sesuaikan untuk agar bisa menginstalasi package. Jadi kita sesuaikan di mana nanti instalasinya tidak akan bisa atau agar bisa terhubung dengan internet. Kalau misal instalasinya salah atau package-nya salah, maka tidak bisa terhubung dengan internet. Jadi konfigurasi dalam hal ini sangat penting. Simpan, kemudian kita menuju ke install NetTools. Oke, di sini untuk NetTools-nya sudah saya install sebelumnya. Kemudian kita langsung saja menuju ke mail server 1, di mana untuk konfigurasi mail server 1 kita menuju ke interface-nya terlebih dahulu. Network interface. Oke, untuk network interface-nya di sini saya menggunakan DHCP pada IP address saya pada ifconfig, di mana untuk DHCP adalah ENS33 dan juga untuk statiknya saya gunakan addressnya 192.168.3.1 sesuai dengan NRP saya dengan belakang nomor 1 dan juga untuk netmasknya 255.255.255. Oke, sebenarnya saya sudah mengaturnya, kita simpan. Kemudian langkah selanjutnya adalah
melakukan restart networking. PC unit.d network start networking. Enter. Nah, di sini berarti untuk merestart networknya sudah berhasil. Oke, sekarang kita menuju ke bin 9. Di mana untuk bin 9 ini kita install terlebih dahulu. Kita update terlebih dahulu untuk mengupdate sebelum melakukan penginstalan. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya adalah melakukan penginstalan pada bin 9. Oke, karena di sini sudah saya install, jadi untuk bin 9 ini menjadi sudah menjadi versi terbaik. Jadi tidak perlu mengupdate-nya lagi. Oke, sekarang yang kita lakukan adalah mengcopy zona forward ke masing-masing zona forward milik 1 dan 2. Oke, untuk yang pertama-tama adalah CP untuk perintah copy atau salin ke db lokal db.cahya. Sepertinya ada salah. Karena ini sudah saya kopikan, jadi tidak bisa diulangi. Oke, selanjutnya kita kopikan db lokal ke db murti. Oke, selanjutnya kita copy paste zona db127 untuk reverse ke file reverse typo. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan konfigurasi terlebih dahulu pada file atau direktori db cahya. Di sini untuk di db cahya, di sini untuk saya isikan cahya.com, untuk rootnya juga domainnya cahya.com, di mana di sini terdapat mx1 untuk agar bisa mengirimkan mail, di mana satu ini melambangkan adalah mail yang pertama masuk. Jadi biar tidak bertumpuk segitu. Jadi untuk yang pertama masuk nanti kotanya akan menjadi di atas. Jadi untuk satu persatu. Jadi mengirimkan email satu persatu maksud dari mx.1 ini. Nah, untuk mail sendiri saya gunakan IP address yang sudah saya masukkan pada slide itu, yaitu 92.168.31.1. Oke, untuk di db murti saya gunakan domain murti.com dengan root juga murti.com. Nah, di sini kita konfigurasikan pada mail 1 db cahya dan juga pada yang kedua db murti sesuai dengan IP address. Oke, untuk yang db murti di sini saya membuat addressnya 31.2. Nah, untuk reverse saya gunakan seperti ini untuk konfigurasinya. Kemudian hal yang dilakukan adalah mendaftarkan kedua zona supaya terbaca sebagai DNS server. Nah, untuk yang pertama kita lakukan adalah mengakses file name conf default zones, di mana di sini saya masukkan IP address saya secara terbalik, yaitu 192.168.31. Jadi 3 awal IP address yang terbalik. Oke, kemudian di sini kita konfigurasikan mulai dari cahya.com dan juga murti.com sesuai dengan konfigurasi. Nah, selanjutnya kita lakukan restart bin. IPC ini.d bin 9 restart.
Oke, sudah berhasil merestart bin 9. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengecek resolve-nya. resolve.com. Nah, di sini untuk name servernya kita sesuaikan dengan IP address yang sudah kita atur tadi, yaitu 31.1 simpan ptlx y. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah mengubah IP pada resolve dengan apakah DNS sudah terbaca dengan ns lookup sesuai dengan IP address 192.168.31.1. Nah, sudah terbaca di sini untuk DNS-nya. Kemudian kita coba DNS lookup. Sudah berhasil. Kemudian ns lookup mail.cahya.com sudah berhasil. Kemudian kita coba lagi untuk memastikan sudah berhasil. Kemudian untuk murphy.com sudah berhasil juga. Oke, jadi untuk DNS-nya sudah berhasil terbaca. Tulisan di sini ada server, address, dan juga name dan juga address. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke Postfix Devcode Imap dan juga Devcode Pop 3D. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal Postfix Devcode Pop. Oke, kita lakukan update dulu. Maksudnya ada salah. Oke, langsung aja kita menuju ke apt install Postfix Devcode Imap Devcode Pop 3D. Dimana di sini saya sudah menginstal sebelumnya, jadi sudah berhasil. Dimana sebelumnya terdapat perintah-perintah untuk mengeset konfigurasinya. Nah, selanjutnya kita menuju ke directory di mana di sini fungsi dari directory ini adalah menyimpan file yang digunakan untuk aktivitas mailing. Oke, kita buat maildirnet. Maildirnet.devcode maildir, klik enter. Kemudian kita cek dengan perintah ls. Nah, berarti untuk directory sudah berhasil dibuat. Nah, kita sekarang adalah mengeset konfigurasi Postfix. Oke, di sini untuk konfigurasinya kita sesuaikan my hostname-nya. Nah, my hostname-nya sesuai dengan nama yaitu Cahya. Kemudian untuk my network-nya kita isikan 00, saya isikan 0.0.0 sebanyak 4 kali, slice 0, di mana di sini agar bisa membaca semua routing pada server. Nah, untuk home mailbox-nya, di sini kita isi ini, maildir slice, di mana ini sangatlah penting untuk menyimpan semua file yang dilakukan saat mailing. Nah, di sini pastikan sama.
Selanjutnya adalah kita menuju ke nano etc dovecode slice const.d, kemudian slice 10. Nah, di sini kita menyesuaikan untuk disable painted out dan sebelumnya yes, kita ubah menjadi no. Kemudian sekarang kita menuju ke mail. Nah, di sini kita sesuaikan untuk mailnya. Nah, ini kita tambahkan pagar di depan mail location ini, dan juga kita untuk menonaktifkan perintah, dan juga kita hilangkan pagar pada kota pada ini mail location mail. Tambahkan pagar di sini dan juga kita hilangkan pagar yang ada di sini. Kemudian kita menuju ke konfigur postfix. Nah, di sini kita akan disuguhkan dengan seperti ini. Kita klik saja, oke. Kemudian kita pilih internet site. Kemudian kita isikan sesuai dengan mail.cahya.com. Klik oke. Kita sesuaikan di sini nama Cahya. Ini juga sudah sesuai. Kemudian di sini untuk for synchronous update on mail queue, di sini kita klik yes. Di sini kita isikan 0 saja. Nah, kita pilih IPv4. Oke, sekarang kita buat user yang ada di server 1, di mana terdapat 4 user, Agus, Anton, Anya, dan Ini. Cara membuat user baru adalah menggunakan metode add user. Di sini sudah tertera bahwa user Agus already exist, berarti saya sudah membuat sebelumnya. Anton juga sudah saya buat sebelumnya. Ini juga sudah saya buat sebelumnya. Jadi untuk end user sudah berhasil untuk dibuat. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan restart pada postfix dan juga dovecode. Oh, ada typo sistem. Nah, oke, sudah berhasil untuk di restart. Nah, sekarang kita menuju ke run cube, MSQL server, PHP, dan juga PHP admin. Nah, di sini untuk langkah pertama, hal yang harus kita lakukan adalah menginstal Apache-nya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk Apache-nya sudah saya install. Kemudian kita menuju ke SQL.
enter password. Oke, untuk Maria Dewi ini kita klik exit keluar. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah current password, change the password. Oke, sekarang kita menuju ke PHP admin. Maaf. Sekarang kita menuju ke browser untuk mengakses PHP admin. Untuk selanjutnya kita menuju ke PHP admin, di mana untuk menuju ke PHP admin kita search di browser, kemudian kita ketikkan localhost/php-admin. Nah, maka akan muncul PHP admin, tampilan PHP admin. Kemudian kita pilih bahasa terlebih dahulu, kita pilih English, kemudian untuk penggunanya kita masukkan root dengan password yang sudah dibuat sebelumnya, kita enter atau klik go. Nah, kemudian akan masuk ke PHP admin, di mana di sini kita akan membuat database round cube, di mana di sini sudah saya buat sebelumnya, namun untuk di sini untuk database round cube-nya. Selanjutnya yang harus kita lakukan, caranya untuk membuat database yaitu kita menuju ke user account, kita add user account terlebih dahulu, kemudian kita checklist, untuk ini, kemudian kita sesuaikan check all ini, sesuaikan checkbox-nya. Nah, maka itu akan berhasil seperti ini, bahwa untuk user account round cube. Nah, selanjutnya setelah kita membuat round cube, database round cube, yang harus kita lakukan adalah melakukan penginstalan round cube. Oke, sudah berhasil diinstal. Selanjutnya adalah menuju ke directory kita klik enter, kita sesuaikan untuk ininya, untuk config default hostnya, sesuaikan mail.cahya.com dan juga mail.cahya.com di config SMTP servernya. Oke, kita keluar, kemudian kita ke directory siap pakai buka site available. Oke, kita sudah masuk ke directory, kemudian kita cek
apa aja yang dalam directory. Nah, terdapat mail.conf, di mana di sini kita akan mengedit pada konfigurasi mail.conf. Nah, untuk di sini kita sesuaikan server name-nya menjadi mailcahya.com dan juga untuk dokumennya Fairly Frankfurt. Oke, sudah. Kemudian kita end site. And to site. And to site mail. Oh, sorry. Maaf. Oke, di sini site mail already enabled, sudah berhasil untuk di-enablekan. Sekarang kita restart dulu untuk ketiga konfigurasi. Kemudian untuk postfix dan juga untuk download. Oh, maaf. Oke. Nah, selanjutnya kita akses run cube-nya. Kita buat page baru, kita ketikkan mail.cahya.com. Nah, berarti untuk run cube-nya sudah berhasil. Kita masuk ke user admin. Kita lakukan uji coba sesuai dengan PDF. Nah, kita akan melakukan uji coba untuk mengirimkan pesan dari Agus ke Anton. Jadi kita masuk ke akun Agus lebih dahulu. Nah, untuk tampilannya akan seperti ini. Gimana cara mengirimkan pesan? Nah, caranya kita compose terlebih dahulu. Kemudian kita tuju alamat yang ingin dituju, yaitu kita ingin mengirimkan ke Anton. mail.cahya.com. Subjeknya terserah apa. Kita berikan pesannya di sini. Oke, kita send. Nah, untuk message sudah berhasil terkirim. Sekarang kita keluar dari user Agus. Kita logout, kita cek untuk pesan yang terkirim tadi ke Anton. Nah, di sini ada inbox dari Agus jam 3.20. Dimana di sini untuk Agus mengirimkan subjek terserah apa dan juga pesannya lain. Oke, berarti untuk run cube mail 1 sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita menuju ke mail server 2. Di mana di sini untuk mail server 2 tidak terinstall DNS, namun hanya mengambil DNS pada server mail 1 dengan menambah gateway dengan IP pada server 1. Jadi menggunakan IP pada server 1. Kemudian terdapat 4 user antara lain ada 2 laki-laki dan juga perempuan sama, yaitu ada Tono, Tony, Tina, dan Timi. Di mana di sini pada untuk domainnya, untuk webmailnya saya menggunakan mailmurti.com dengan nama belakang saya. Untuk web servernya murti.com dan juga mailing list siswimurti.com dengan email yang di dalamnya ada 4, yaitu ada ana@cahya.com, ani@mail.cahya.com, ada tina@mail.murti.com, dan juga tini@mail.murti.com.
Oke, untuk pertama-tama jangan lupa ketika ingin mengaktifkan server 2 jangan dimatikan untuk Debian atau server satunya. Ntar kita tunggu untuk masuk ke server 2. Untuk Debian yang saya gunakan pada server 2 sama, di sini saya menggunakan Debian 9.5 dan juga VMware. Oke, di sini kita menuju ke activities, kita cari terminal. Kita cari terminal. Sama kita masuk ke user terlebih dahulu. Kita konfigurasi pada interface-nya terlebih dahulu. Nah, di sini sama untuk DHCP-nya INS 33 dan juga untuk statiknya INS 37, namun di sini yang membedakan untuk IP address pada ini saya 4 dan juga untuk gateway-nya saya menambahkan gateway-nya. Oke, selanjutnya kita restart network. Ini ada fail. Coba kita cek resolve. Oke, langsung aja kita coba. Di mana di sini untuk Oke, di sini untuk ITC result-nya untuk mengatur jaringannya sudah saya atur di mana di sini untuk nama servernya 921683131 agar terhubung pada IP 1 kemudian sama prosesnya sama seperti server 1 di mana kita harus menginstal PostFix developer-nya terlebih dahulu, kemudian kita buat folder maildir seperti server 1 ini, kemudian kita lakukan konfigurasi pada main.cf di mana di sini kita sesuaikan sebelumnya pada server 1 bernama Cahya, di sini untuk my hostname-nya bernama Murti, dan juga untuk my network-nya sama menggunakan 0.04 kali, sebanyak 4 kali, dan juga home mailbox-nya adalah maildir slice. Selanjutnya kita lakukan dpkg kepada reconfigure postfix, sepertinya ini juga ada sama dengan server 1. Kemudian
adalah mengatur konfigurasi pada file devcode.coadref, di mana di sini untuk listennya yang sebelumnya terdapat tanda pagar, kita hapus tanda pagarnya dan untuk mengaktifkan perintah. Nah, selanjutnya pada konfigurasi out sama, sebelumnya ini yes, kita ubah menjadi no. Oke, selanjutnya pada mail sama seperti proses pada mail server 1, kemudian kita restart ketiga konfigurasi. Setelah itu kita coba ke run cube-nya, di mana di sini mencoba run cube server 1 ke server yang lain. Di mana di sini saya sudah mencoba pada user Tina, di mana pada Tina ini saya akan mengirimkan roundcube ke sini. Oh, maksud saya dari Tini ke Tina. Nah, jadi untuk server 2 ini saya mencoba roundcube-nya. Nah, untuk Tini ke Tina sudah berhasil untuk mengirimkannya. Nah, sedangkan sekarang kita uji coba mengirim memang antar mail server, di mana kita dari mail 1 ke mail yang ke server yang 2. Di mana di sini saya mencoba dari Tono yang merupakan mail server 2 ke mail server 1 yaitu Ani. Nah, sudah terbukti bahwa sudah berhasil untuk dikirimkan. Nah, selanjutnya adalah mailing list, di mana pada mailing list ini pada proses mail server 1 dan 2 ini adalah sama, yang membedakan antara lain untuk mail server 1 terdapat mailing list siswa.cahya.com yang memiliki user agusmail.cahya.com, antonmail.cahya.com, tanamail.putri.com, dan juga tony@mailmurti.com. Nah, sedangkan pada mail server 2 terdapat mailing list siswi dan @murti.com yang memiliki user ani@mail.com, cahya.com, tanamailcahya.com, dan juga tini.mail.murti.com dan tina.mail.murti.com. Nah, di sini kita lakukan penginstalan pada mailman terlebih dahulu. Kemudian kita sesuaikan konfigurasinya. Nah, kemudian untuk konfigurasinya setelah itu kita sesuaikan konfigurasi pada main CF dan juga kita endmode pada CGI. Dan juga kita new list pada mailman. Nah, di mana di sini untuk hasilnya akan jadi ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan juga teman dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.